para rabi Yahudi memberikan keputusan bahwa kata gaode, God, ya, kata Tuhan yang secara umum dipakai oleh bahasa manapun, ya kan? Ketika dituliskan dalam naskah-naskah untuk pengajaran Taurat, maka itu merupakan mewakili nama Tuhan yang benar. Oke, nah sekarang pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang kedua adalah apakah YHWH dan Yahweh itu sama dan kita boleh sebut dalam doa. Nah, gini, YHWH itu kan sebetulnya penulisan huruf Yunani daripada tetragrammaton, ya kan, Yod, K, Vav, K. Nah, ini saya sekaligus jelaskan juga bahwa orang Yahudi saja ketika dia menyebut tetragrammaton, ya, yang Yod, yang 4 itu, huruf He-nya itu mereka ganti tidak dengan huruf He. Itu satu. Itu kita harus paham dan kita harus tahu bahwa orang Yahudi itu sangat menghormati tetragrammaton itu, sehingga huruf He-nya itu tidak disebutkan He. Jadi ketika menyebut tetragrammaton, walaupun cuma menyebutkan vokalnya disebutkan tidak apa-apa ya, tapi namanya itu enggak, ya. Yod, K, Vav, K. Jadi tidak menggunakan huruf He, tidak menggunakan lafal heh, enggak. Tapi menggunakan K, dirubah jadi huruf K. Yod K, Vav K. Tapi semua orang tahu ketika menyebut Yod K, Vav K, kita merujuk kepada satu tetragrammaton itu, yaitu satu pribadi Hashem yang paling mendekati dan yang paling bisa mendekati yang bisa kita pahami secara manusia. Itu satu. Ya. Nah, Yahweh itu sebetulnya sekali lagi itu invensi ataupun buatan daripada orang di luar Yahudi, ya kan? Karena mereka berpikir, sekali lagi ini terkait dengan nama, ya kan? Karena mereka berpikir bahwa mereka dari latar belakang pagan, artinya di pagan itu kan dewanya banyak. Di kita banyak. Kamu mau yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini bisa begini, yang ini bisa itu. Kalau kamu butuh ini, kalau kamu butuh itu, gitu kan? Itu pagan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan pemahaman demikian, mereka harus memastikan namanya itu benar, ya kan? Jangan salah nih, misalkan lagi sembelit, maaf gitu ya. Dewa yang untuk ngurusin sembelit itu dewa sembelit namanya. Kalau kita justru mintanya ke dewa yang salah, malah jadi mencret gitu, kira-kiranya begitu. Joke gitu ya. Tapi ya itu merepresentasikan bahwa dunia pagan tuh begitu. Urusan tanam-tanaman ini, urusan apa namanya, sakit penyakit ini, urusan ini. Jadi jangan salah, jangan salah menunjuk gitu lah. Jangan salah manggil. Nah, jadi mereka dengan pemahaman itu mencoba mengerti, kita harus tahu nih artinya apa, ya, penyebutannya apa, jangan sampai salah. Nanti kalau salah kita dikutuk. Enggak begitu, sekalian, tidak demikian, ya. Nah, jadi mereka itu menciptakan yang namanya Yahweh, ya, atau Yehova, ya kan? Nah, itu sebetulnya dari mana? Itu juga mereka juga karena ketidakmengertian, ketidaktahuan, ya. Mereka melihat teksnya orang Yahudi dan mereka juga cuma hanya sekedar bisa bahasa Yahudi, lalu mereka lihat, oh, orang Yahudi itu kalau nulis itu semuanya itu semuanya itu konsonan, vokalnya itu ada di bawah. Nah, ini saya sekaligus berikan contoh nih ya. Saya berikan contoh dari mana kata Yehova itu atau Yahweh itu akhirnya muncul gitu ya. Nih, saya berikan contoh, Bapak Ibu sekalian. Saya berikan sebuah uh, uh, penulisan Hashem di dalam bahasa di dalam bahasa Ibraninya. Oke, kita lihat di sini. Saya share screen nih. Ini agak pelan-pelan, yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti. Oke.
Oke, kita share dulu. Nah, lihat, ini tetragrammaton bukan Bapak Ibu sekalian. Ini saya ngambil dari kitab tadi, Keluaran ayat berapa? 13 ayat 16 ya. Ini tetragrammaton bukan? Iya. Iya kan? Tetragrammaton kan? Iya. Ini kan apa namanya? Konsonan semua. Ini yod, ini k, ini vav, ini k. Nah, ya kan? Lalu diberi vokal di bawahnya. Yod diberi vokal titik 2 ke bawah ini artinya adalah sesuai dengan pelafalan ye, gitu kan? Hey itu diberi titik di sini, titik di atas yang adalah O, ya kan? Dan vav itu diberi ada tanda di bawah ini adalah bunyinya A. Lalu mereka dengan sok tahu, oh berarti bacanya Yehova. Ya, itulah nama yang benar itu. Lalu keluar kemana-mana. Enggak seperti itu. Tahu dari mana? Ini pelafalan O dan ini pelafalan A itu dari mana? Ini adalah dari bagaimana orang Yahudi itu melafalkan ini ketika dalam doa. Dalam doa tetragrammaton ini, kalau dalam tefilah ya, bukan dalam ucapan sehari-hari atau bukan dalam pengajaran seperti ini, dalam tefilah kata ini, tetragrammaton ini, itu dilafalkan dengan apa? Diganti dengan kata apa? Ada yang tahu nggak? Adonai. Tetragrammaton. Ya? Asem. Dengan? Asem. Adonai. Adonai. Ya? Dengan Adonai. Maka dari itu, ini itu untuk mengingatkan orang Yahudi, kalau kamu baca lagi baca sidur, lagi doa, lihat ini, lihat vokalnya O dan A, Adonai. Gitu loh. Dari situ asalnya. Sekalian. Nah, sekarang ini sendiri pelafalannya apa? Hanya imam besar yang tahu. Karena ini pelafalan yang benar, nama Hashem yang benar ini yang dilafalkan dengan full dengan apa pelafalan yang benar, itu hanya boleh setahun sekali di dalam Beit Hamikdash dalam peristiwa Yom Kippur yang hanya boleh diucapkan oleh imam besar ketika ada di dalam ruangan Kadosh Hakedoshim. Tidak boleh sembarangan. Nggak ada. Jadi apa dong? Ya nggak usah, nggak usah tahu juga. Yang jelas kita tahu bahwa ini adalah Hashem itu adalah melambangkan atribut Hashem yang transcendence, yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang menguasai segalanya. That's it, cukup buat kita itu aja. Ya, jadi tidak seperti manusia dan tidak seperti orang-orang pagan yang takut kalau salah nyebut nama maka salah syarat. Kan kayak kita manusia kan, nama Joko yang mana? Joko Tompel atau Joko Gundul atau Joko Budiono atau Joko yang mana gitu kan? Enggak demikian Bapak Ibu sekalian. Hashem itu adalah satu. Nah, ya jangan khawatir kita salah sasaran karena nggak ada yang salah. Saya kan sering kali ajarkan bahwa dunia ini tidak ada kekuasaan yang lain selain daripada Hashem. Ya kan? Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, itu nggak mungkin salah sasaran. Nggak ada. Nanti nyasar kepada sang musuh. Musuh siapa? Kalau memang ada musuh, artinya Tuhan itu tidak Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenyataannya kan nggak demikian. Nah, ada sang musuh itu sekali lagi musuhnya Tuhan ya, musuhnya Hashem. Sekali lagi itu berakar dari mana? Dari pagan, dari mitologi Yunani, yang mana ada Zeus yang baik, lalu ada yang jahat, Hades, yang menguasai katanya dunia kegelapan. Di dalam Taurat nggak begitu, dan kenyataannya itu tidak demikian. Ya, ketika kita ngomong Tuhan, dan kita otak kita, yang penting itu pikiran kita loh, yang penting kitanya itu gimana gitu kan. Ketika kita ngomong Tuhan
Dan yang kita pikirkan dan kita maksudkan adalah sang penguasa alam semesta yang satu-satunya, tidak akan pernah kita salah alamat. Tidak akan pernah. Nah, sekarang mungkin ada yang ini sekaligus saya kembangkan ya. Mungkin ada yang menyanggah berkata, More, kan mungkin kayak contohnya orang-orang yang nggak percaya Taurat juga bilang God. Itu kan bisa macam-macam ya. Ya, memang kayak kita contoh buat para penyembah berhala, mereka juga bilang Tuhan juga kepada berhalanya kan. Itu kebodohan. Ya, mereka anggap itu Tuhan, tapi sebetulnya tidak, ya kan? Beda dengan ketika kita ngomong Tuhan, ya kita nggak kemana-mana. Jadi nggak usah pusing gitu ya. Nah, bahkan para rabi Yahudi saja memberikan apa ya? Bukan perintah, tetapi memberikan keputusan. Para rabi Yahudi ini memberikan keputusan bahwa kata gaode, God, ya, kata Tuhan yang secara umum dipakai oleh bahasa manapun, ya kan? Ketika itu dituliskan dalam naskah-naskah untuk pengajaran Taurat, maka itu merupakan mewakili nama Tuhan yang benar dan harus diperlakukan dengan baik, harus diperlakukan dengan hormat. Contohnya buku Sidur ini. Saya pernah bilang kan, ketika buku Sidur ini, di dalam buku Sidur ini tidak ada tetragramaton. Bahkan tidak ada nama Elohim di sini, tidak ada. Ya, nggak ada. Tapi di sini adanya nama Tuhan. Nah, karena ini adalah untuk terkait dengan Taurat dan ditulis dengan pemikiran dan juga dengan hikmat dan dengan maksud untuk memuliakan Sang Maha Pencipta yang echad itu, maka buku ini pun harus diperlakukan dengan baik. Karena ada nama Tuhan di sini dan ini merujuk kepada Sang Maha Pencipta. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sekalian dengar gitu ya, lihat rabi-rabi Yahudi yang ortodoks yang benar, mereka nggak sungkan dengan menjelaskan dalam bahasa Inggris dengan berkata, God, this is God, godliness, it's okay, nggak apa-apa gitu, jangan alergi dan jangan takut salah gitu ya, nggak masalah. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan hal itu selama yang di dalam benak kita merujuk kepada yang benar. Oke? Nah, itu sekaligus saya kembangkan terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan nama Hashem.